Salam saudara-saudari terkasih di dalam Yesus Kristus. Kita mengucap syukur pada hari ini sehingga kita ada saat ini. Itu semua karena atas perlindungan Tuhan. Itu semua atas penyertaan Tuhan. Segala aktivitas kita dapat terlaksana, itu semua karena Tuhan. Kita akan mendengarkan firman Tuhan di hari ini yang terambil dari Matius 5 ayat 5 sampai 6. Di sini saya akan membacakannya buat kita semua. Ayat yang kelima. Berbahagialah yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Ayat yang keenam. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Lemah lembut dan lapar dan haus. Lemah lembut di sini. Kata lemah lembut dalam bahasa Yunani adalah praus. Praus terletak di antara marah yang berlebih-lebihan dan tidak pernah marah. Jadi, orang yang praus bukannya tidak pernah marah, juga bukan marah yang berlebihan, tetapi selalu marah pada saat dan alasan yang tepat. Musa disebut sebagai orang yang lemah lembut dalam Bilangan 12 ayat 3. Tetapi ia pernah marah dalam Keluaran 3 ayat 19. Demikian juga dengan Tuhan Yesus. Di sana sini kita mendapati ia marah. Dalam Matius 23 ayat 13 sampai 36. Kemarahan yang terjadi pada waktu kita melihat orang lain ditindas, atau pada saat kita melihat suatu dosa, atau pada saat kita melihat adanya ajaran sesat, seperti di Wahyu 2 ayat 2, atau juga di 2 Korintus 11 ayat 4. Jelas merupakan kemarahan yang benar. Kata praus juga digunakan terhadap binatang yang sudah dijinakan atau dikuasai sehingga tunduk sepenuhnya kepada pemiliknya atau majikannya. Jadi dalam arti yang kedua ini, yang praus adalah orang yang dikuasai atau tunduk sepenuhnya kepada Tuhan. Memiliki bumi. Arti yang benar ada beberapa kemungkinan. Yang pertama, kita atau orang Kristen memang memiliki bumi dalam arti tertentu. Di dalam Kristus kita memiliki segala sesuatu, seperti yang dikatakan dalam 1 Korintus 3 2 ayat 21. 1 Korintus 3 ayat 21. Yang kedua, yang dimaksud dengan bumi adalah langit dan bumi yang baru. Itu terdapat dalam Wahyu 21 ayat 1. Memiliki atau mewarisi bumi berarti diberkati oleh Tuhan. Tuhan berjanji untuk memberikan tanah Kanaan kepada Abraham. Kejadian 12 ayat 1 sampai 3. Selama ratusan tahun janji itu diulang-ulang kepada bangsa Israel. Akhirnya kata-kata memiliki atau mewarisi tanah menjadi suatu ungkapan yang artinya menerima berkat Tuhan atau diberkati oleh Tuhan. Karena istilah mewarisi bumi
atau mewarisi negeri muncul berulang-ulang. Yang ayat ke-6, lapar dan haus. Ini adalah kata lain rindu atau ingin sekali. Seperti orang kelaparan rindu akan makanan. Seperti orang yang di padang gurun yang kehausan. Ini merupakan tanda-tanda hidup yang sehat rohaninya. Lapar dan haus tadi akan melahirkan tindakan yang sungguh-sungguh dan penuh perjuangan untuk menerima makanan dan minuman. Kebenaran. Kebenaran mempunyai dua arti. Arti yang pertama, secara legal hukum dibenarkan adalah putusan hakim yang membebaskan terdakwa dari segala kesalahan. Yang kedua, benar dalam arti hidup dalam ketaatan kepada hukum Allah sehingga menghasilkan hidup suci bebas dari penguasaan dosa. Lapar dan haus akan kebenaran. Orang yang disebut berbahagia adalah orang yang sangat lapar dan sangat haus pada hal-hal rohani, yaitu seluruh kebenaran Allah di dalam Kristus dan hidup seperti Kristus dalam ketaatan kepada Bapa dan kesucian. Banyak orang dunia lapar dan haus yang tidak pernah habis-habisnya, yang tidak pernah puas-puasnya, akan perkara dan materi. Seperti materi, seks, uang, kekuasaan, kedudukan, hiburan, makanan, dan lain-lain. Yang kedua, orang yang berbahagia adalah orang yang sangat lapar dan sangat haus akan kesucian. Perkara-perkara rohani dan seluruh kebenaran Allah di dalam Kristus, sadar akan dosa dan sedih karena dosa, semuanya tadi harus disertai dengan keinginan untuk menjadi suci. Dalam Matius 5 ayat 6, kerinduan pada kesucian ini tidak terpisah dari kebencian pada dosa. Apakah saudara atau saudari membenci semua dosa? Kalau saudari atau saudara pada kesucian dan benci pada dosa, itu merupakan bertanda bahwa rohani saudara atau saudari hidup atau sehat. Tetapi kalau saudara atau saudari tidak rindu pada kesucian dan saudara-saudari mencintai dosa, itu bertanda bahwa kerohanian sedang sakit. Itu mempertandakan bahwa kerohanian itu sakit, tidak sehat. Yang ketiga, kerinduan pada kesucian atau kebencian pada dosa itu harus melahirkan tindakan. Tindakan yang pertama di sini adalah mencintai firman Tuhan, karena firman Tuhan merupakan alat Tuhan untuk
menyucikan kita. Karena firman Tuhan adalah alat Allah untuk menyucikan kita. Dengan kata lain, memiliki kerinduan selalu dekat dengan Tuhan Allah yang Maha Suci, sehingga kita makin menjadi suci, akan dipuaskan secara bertahap, bertumbuh dalam kesucian dalam hidup yang makin berkenan kepada Allah Bapa, akan bersukacita. Tiap orang Kristen yang sungguh-sungguh mampu hidup sesuai kehendak Tuhan pasti akan bersukacita. Dan pada waktu ia melaksanakannya, ia akan lebih bersukacita lagi. Jadi, dalam firman ini sudah dikatakan bahwa mencintai firman Tuhan adalah salah satu alat Tuhan untuk menyucikan kita. Banyak di dunia ini yang tidak pernah puas, sehingga mengakibatkan tindakan yang tidak baik, masalah-masalah seperti ketidakpuasan untuk kedudukan, sehingga ia menjatuhkan orang lain demi kedudukan yang lebih tinggi dari kedudukan yang tadinya. Dan juga banyak yang melakukan korupsi. Itu adalah ketidakpuasan secara duniawi, sehingga ada rasa ingin lebih, ingin daripada, sampai ia memilikinya. Rasa ingin itu secara duniawi dapat menimbulkan masalah, sehingga berdampak pada orang lain. Jadi firman Tuhan di sini mengajarkan kita supaya kita haus dan rindu pada firman Tuhan. Sekian dari firman Tuhan kita pada hari ini. Semoga kita diberkati oleh Tuhan dan kita dapat melaksanakan firman Tuhan di setiap hari kita, dan meminta pertolongan kepada Tuhan untuk menyertai kita melakukan tindakan-tindakan yang baik sesuai dengan firman Tuhan. Sekian dari firman Tuhan. Terima kasih.